Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Kami akan mendengar, merenungkan, dan menikmati firman Tuhan. Berikan hikmat akal budi kebijaksanaan dan urapan kuasa Roh Kudus, kekuatan, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah Roh dari Tuhan. Dari surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Selain dipanggil untuk diselamatkan, kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan, dan Dia memberi roh yang melengkapi kita, yang diutus sebagai alat dan hambanya. Jadi yang pertama, roh itu pasti membangkitkan kekuatan. Karena pada hakikatnya kita lemah, kita ini terbatas, kadang kita minder, takut berhadapan dengan orang lain, takut menceritakan kasih Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang, kita mau menceritakan kasih Kristus, roh itu menolong, memberikan hikmat, mengurapi kita. Kita berkata-kata dengan kasih, dengan berani menceritakan tentang kasih Kristus untuk manusia, mengampuni dan menebus dosa manusia. Kemudian roh itu membangkitkan kasih. Karena Allah Bapa telah mengasihi dunia dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Jadi roh itu membangkitkan di dalam hati kita, kita punya kasih, menumbuhkan kasih, belas kasihan kepada orang lain. Jadi kita mulai menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain seperti ketika kita mengasihi diri sendiri. Itu yang dibangkitkan oleh roh di dalam hidup kita. Kemudian roh juga membangkitkan ketertiban. Karena Allah menghendaki hidup kita ini teratur, hidup kita ini tertib, hidup kita ini disiplin. Dan juga karena Allah menciptakan alam semesta ini, segala sesuatu ini dalam harmonisasi. Semuanya teratur. Misalnya bumi berputar, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, dan lain sebagainya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, bahkan di negara lain ada musim salju, musim dingin, musim gugur, dan lain sebagainya. Semuanya harmonis. Tuhan yang mengatur. Dan Allah menghendaki hidup kita ini tertib sesuai dengan aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, terimalah roh dari Tuhan dengan terbuka hati kita. Dan juga yang kedua, taatilah pimpinan roh, kehendak roh yang membawa kita untuk melakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki hati perasaan yang peka terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita dengarkan, kita renungkan, kita rasakan, kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan begitu hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dan kita akhirnya tentu juga diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dan Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Engkau menghendaki supaya kami menjadi alat, menjadi hamba, menjadi saksi untuk menyampaikan, meneruskan kehendak Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Dan Engkau memperlengkapi kami dengan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan juga membangkitkan ketertiban.
Jadi apapun yang kami lakukan tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan supaya perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami ini mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan kehendak Tuhan yang dilihat, diperhatikan oleh orang lain, sehingga perkataan kami akan didengar, sehingga perbuatan kami akan dilihat, dan mereka akan percaya. Kami bukan hanya pandai berkata-kata saja, tetapi kami juga membuktikan dengan perbuatan dan tingkah laku kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk mengobarkan karunia Allah di dalam hidup kami, untuk memberitakan firman Allah, menceritakan kasih Kristus, supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain juga menikmati damai sejahtera dan hidup yang kekal seperti yang kami nikmati. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.